Boleh on cam semua dulu. Hari ini kita mau bahas ini ya, apa namanya, dari yang sudah saya berikan di Olu ya, itu ada, sebentar. Nanti pilih-pilihnya ya, bener ya? Sebentar. Adakah yang trouble untuk melihat videonya dari yang saya berikan di Google Drive? Ada? Ada? Nggak ada? Saya lupa. PJ-nya ada Nisa? Iya, Ibu. Lima ada Nisa. Nggak ada yang komplain? Nggak bisa lihat videonya? Enggak ada. Cuman ada yang itu, Bu, nggak ada suaranya gitu. Oh gitu? Bagian yang mana ya? Di bagian yang metabolisme lipoprotein. Oh, bagian yang mananya tuh? Karena di situ saya kayaknya jelasinnya panjang banget loh itu. Pada bagian yang manakah? Metabolisme yang endogen apa eksogen apa yang bagian mana gitu? Yang eksogen, Bu. Eksogen. Coba ya dijelaskan lagi. Eksogen. Karena saya juga suka, ada nggak ngerti ya, mungkin karena koneksinya lagi down, jadi dia sempat hilang gitu ya. Saya coba share screen dulu. Nisa, kalau saya hilang coba bilang ya, suaranya putus-putus misalnya. Baik, Ibu. Oke. Mana nih? Ini ya. Udah kelihatan belum sih? Belum ya? Oh, udah. Udah kelihatan ya? Sebentar, ada yang masih mau masuk. Setelah ini nanti saya absen dulu, baru kemudian kita buka sesi tanya jawab gitu ya. Oke. Pada bagian ini ya. Ingat Kak Nisa, di bagian yang manakah? Dari eksternal, dari eksogen itu nggak ingat ya di bagian mananya. Oh gini deh, aduh masih ada yang masuk ya. Saya jelaskan garis besarnya ya. Sebenarnya kan kalau apa namanya untuk belajar metabolisme lipoprotein itu kan apa yang saya jelaskan tuh semuanya masuk dalam notes ini loh ya. Yang bagian bawah ini nanti bisa sampai dicermati, boleh nanti kalau mau diubah menjadi Google Translate dulu. Tapi paling nggak saya jelaskan dulu garis besarnya, gitu ya. Oke, kedengaran? Yes? Benar, Bu. Oke, ini secara singkat itu saya jelaskan bahwa kolesterol atau lipoprotein ya, dalam hal kalau di darah kan nggak bisa lemak itu bersirkulasi, dia harus dalam bentuk dikompleks dengan protein yang namanya menjadi lipoprotein. Nah, lipoprotein itu didapatkan, kalau kita ngomongin kolesterol, maka kolesterol itu didapatkan dari dua sumber. Yang pertama adalah sumber eksternal atau kita bilang eksogen, dan sumber internal atau kolesterol endogen, gitu kan. Nah, yang eksogen itu memang mostly kebanyakan itu adalah dari makanan yang mengandung kolesterol ya. Makanan yang mengandung kolesterol itu jangan dibayangkan langsung masuk ke dalam sirkulasi semi. Kenapa? Karena molekulnya besar, gitu kan. Karena molekulnya besar, maka kemudian harus dipecah. Sebenarnya sama ya, kayak makanan yang lain kayak misalnya karbohidrat, protein, itu kan untuk bisa diserap ke dalam sirkulasi semi semuanya harus dipecah dulu, termasuk dengan si kolesterol. Kolesterol ini yang mecah siapa? Oh, yang mecah adalah asam empedu. Asam empedu dihasilkan dari kolesterol. Siapa yang mensintesa? Yang mensintesa adalah hati. Nah, ketika si molekul kolesterol itu sudah dalam bentuk yang sederhana, nggak yang kompleks, berarti udah yang bentuknya kecil ya, udah yang bentuknya sederhana, yang kecil, maka dia akan diserap menjadi bentuk apa? Oh, menjadi kilomikron dulu. Nah, setelah dia menjadi kilomikron, kemudian
ada enzim yang kemudian dia bisa berinteraksi ya dengan kilomikronnya, namanya apa? Enzim lipoprotein lipase. Dengan adanya enzim ini, maka kilomikron akan dipecah menjadi bentuk yang namanya FFA. Ada yang tahu FFA itu apa? Sudah saya jelaskan di video. FFA adalah kepanjangannya. Betul, itu kepanjangannya adalah free fatty acid. Nah, setelah dilepaskan FFA, maka akan menjadi bentuk sisa, betul ya? Bentuk sisa itu namanya adalah kilomikron remnant, atau kita bilang sisa kilomikron. Nah, kilomikron remnant ini kemudian dengan bantuan lipoprotein lipase dan juga hepatik lipase, dia akan dibawa pulang. Dibawa pulang kemana? Ke apa ini? Kemana? Betul, dibawa pulang kembali ke hati. Karena apa? Ya karena pintunya udah dibukain. Pintu apa sih? Yaitu pintunya adalah si reseptor kilomikron remnant. Sampai sini bisa dipahami? Sebentar, sebelum saya lanjut, ada yang masih mau masuk. DN itu namanya siapa ya? Usahakan untuk menggunakan nama itu ini ya, apa namanya, yang ketika dosennya manggil tuh nggak bingung gitu. Den itu siapa? Halo, yang baru masuk? Denny, Bu. Lain kali diganti emailnya. Itu nyusahin kalau mau manggil. Ya, Bu. Oke. Nah, saya lanjut ke sini dulu. Free fatty acid tadi kan kita belum bahas ya. FFA itu kalau mau dipakai maka dia akan ditransfer kemana? Jaringan? Apa nih? Yang bentuknya kayak gini? Betul. Dia akan bukan disimpan ya. Dia akan ditransfer ke muscle ya, ke otot. Kemudian kalau ternyata nggak dipakai, FFA akan dibawa kemana? Ke jaringan adiposa untuk disimpan gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat itu jalur eksogennya seperti itu. Nah, kalau kita lihat jalur endogen, maka yang mensintesa kolesterol adalah hati. Hati itu mensintesa kolesterol, kemudian dia akan mengeluarkannya dalam bentuk VLDL. Jalurnya itu sama seperti yang kilomikron tadi, dia akan ketemu sama lipoprotein lipase, dilepaskanlah atau dibentuklah yang namanya FFA. FFA kalau nggak dipakai jadi ke jaringan adiposa, kalau dipakai berarti ke peripheral tisu. Ini ya. Kemudian sisanya, kalau yang sisanya kilomikron adalah kilomikron remnant, maka sisanya VLDL adalah IDL. Nah, IDL ini bentuk transisi ya, dari VLDL menjadi LDL. ILDL kalau kemudian dia sudah waktu paruhnya selesai, maka dia akan dibawa pulang kembali ke hati. Nah, IDL dengan bantuan lipoprotein lipase dan juga hepatik lipase akan diubah menjadi LDL. LDL ini bisa jadi akan digunakan di otot, bisa, tapi kalau enggak maka dia akan ada di plasma. Nah, ketika dia waktu paruhnya sudah terlewati, waktu paruhnya LDL itu kan sekitar plus minus 4 hari ya. Nah, setelah dia bersirkulasi di darah, maka dia juga akan kemudian dibawa pulang kembali ke hati. Kenapa kemudian dia bisa dibawa pulang? Karena pintunya dibukain. Pintu apa? Pintunya adalah si reseptor LDL. Nanti akan ada mekanisme obat yang kaitannya dengan meningkatkan jumlah reseptor LDL. Masih ingat nggak obat apa? Di antara 5 golongan utama ya yang kita pelajari untuk obat antihiperlipidemia, obat apa yang mekanismenya adalah meningkatkan produksi reseptor LDL. Ada yang masih ingat? Saiful Baha mana? Tadi baru masuk itu. Baha? Saiful Baha mana? Obat apa yang meningkatkan produksi reseptor LDL, meningkatkan sintesa LDL reseptor apa? Ingat gak? Ingat gak? Kamu udah mencermati videonya kah? Udah lihat videonya? Bah? Oh, jangan di mute. Iya, Bu. Ini, Bu. Udah lihat videonya belum? Baru setengah, Ibu. Kenapa baru setengah? Kenapa baru setengah?
Waktu Baru kita jeda, Bu. Iya. Terus yang sudah kamu pelajari sampai obat apa? Lupa lagi, Bu. Lupa sama sekali? Lupa sama sekali? Di antara obat satu ya, di antara obat statin, fibrat, terus niacin, terus menghambat yang meningkatkan ekskresi asam pedu ya, itu adalah si resin penukar ion sama ezetimibe. Di antara 5 obat utama ini, mana yang punya mekanisme meningkatkan sintesa reseptor LDL? Ada yang masih ingat? HMG-CoA bukan Betul, betul ya, Nisa, Alice, dan jadi siapa lagi? Kayaknya ada beberapa yang menjawab. Jadi HMG-CoA redutase inhibitor, contoh obatnya apa Maya? Contoh obat HMG-CoA redutase inhibitor adalah, sebutin satu aja, Maya Indah. Maya mana? Mai? Iya, Bu. Satu aja. Simvastatin. Oke, good. Simvastatin ya, itu adalah obat yang punya mekanisme, salah satunya adalah menyebabkan sintesa LDL reseptor itu menjadi banyak. Berarti coba, Akmal mana? Muhammad Nur Akmal? Muhammad Nur Akmal? Mana Akmal? Akmal adakah? Oke, Akmal. Tadi kan kamu sudah tahu ya bahwa salah satu mekanisme obat statin adalah meningkatkan reseptor LDL. Terus kalau reseptor ini LDL-nya ditingkatkan, berarti pada akhirnya dia akan punya mekanisme apa? Menyebabkan apa? Kalau pintunya yang dibuka banyak banget untuk reseptor, pintunya dibuka banyak banget untuk LDL, maka menyebabkan apa tadi? Pintu ini tempat buat siapa sih? Tempat untuk apa? Tadi mendengarkan nggak? Si reseptor LDL itu fungsinya untuk apa? Untuk Akmal? Akmal? Tadi dengerin nggak? Tadi sempat dengerin nggak? Sempat dengerin nggak tadi Akmal? Akmal? Akmal, kenapa hilang? Nisa, kemana nih temannya nih? Kalau ditanya itu nggak usah di mute ya, di unmute aja. Akmal, Nisa kemana temannya? Kedengeran suara saya Nisa? Kedengeran Ibu. Oke, gimana Akmal? Gimana Akmal? Tadi kan tadi kamu menjelaskan penjelasan di awal nggak? Kalau si pintu LDL-nya itu kebuka, berarti otomatis kita pakai analogi sederhana aja. Kamu bisa masuk ke rumah kalau pintunya ketutup apa kebuka? Kebuka, Bu. Terus berarti kalau kita menyediakan begitu banyak reseptor LDL di hati, berarti tujuan selanjutnya adalah membuat siapa? Namanya aja reseptor LDL, berarti yang dipaksa pulang ke hati siapa tuh? Yuk, ini gampang banget loh. Kalau pintu atau reseptor LDL itu banyak di permukaan hati, maka itu akan menyebabkan siapa yang dipaksa untuk pulang kembali ke hati? LDL. LDL dong, berarti dengan semakin banyak pintu atau reseptor LDL itu diproduksi di hati, maka menyebabkan apa tadi? Yuk, nggak usah di-mute deh. Itu nyusahin deh kalau saya mau nanya. Nggak usah di-mute dulu, Akmal. Saya butuh ngobrol dulu sama kamu. Apa tadi? Ketika pintunya sudah dibuka untuk LDL, maka menyebabkan si LDL kan tadinya di plasma darah ya, tadi loh yang digambar itu.
Terus kalau dia di plasma darah pintunya dibuka banyak, itu menyebabkan apa berarti? Si LDL-nya terpaksa LDL, apa? LDL dalam darah turun, Bu. Kenapa? Karena Karena dipaksa untuk itu bener loh turun. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa kemudian kadarnya menjadi turun. Karena dengan pintu LDL itu dibuka di hati, maka jadinya si LDL yang ada di plasma darah tadi. Jadi kayak misalnya gini loh, kamu sama adik kamu, misalnya kamu punya adik 5, sama kamu berenam itu main di luar. Terus ibu kamu di rumah itu bukain pintu, kamu dipaksa untuk apa berarti? Dipaksa untuk, ini analogi sederhana loh. Dipaksa untuk apa kamu berarti? masuk. Pulang dong, ya kan? Dipaksa pulang. Kalau dipaksa pulang berarti di tempat main ada kamu lagi nggak? Kalau kamu pulang ke rumah, di tempat main ada kamu lagi nggak? Nggak ada kan? Itu analogi sederhana kan? Jadi paling nggak kamu tuh bisa paham bahwa ketika pintu LDL itu dibuka di hati, maka LDL yang ada dalam plasma darah akan dipaksa untuk kembali kemana? Hati Ke hati. Berarti kadar LDL dalam darah menjadi berkurang. turun. Oke, dipahami lagi ya? Yuk. Kamu nggak on cam loh. Mana kamu on cam dulu? Bentar, Bu. Nge-lag gitu, Bu. Yakin itu bukan alasan bahwa kamu ngapain. Saya nggak mau ya. Terus nanti itu menjadi alasan bahwa, itu menjadi alasan nanti apa namanya kamu sebenarnya cuma nggak siap, tapi kamu ngelesnya karena koneksinya nggak bagus. Itu nanti pada akhirnya kasihan teman kamu yang kalau memang karena koneksinya jelek, dosennya nggak percaya lagi nanti kayak gitu. Itu udah banyak itu kejadian gitu. Itu ya. Itu tolong dipahami bersama. Kasihan temannya yang udah duduk manis on cam mendengarkan gitu ya. Oke, kira-kira sudah bisa dipahami dari mekanisme kolesterol eksogen dan sama endogen? Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi dari situ? Atau kalau enggak ada yang mau ditanyain lagi dari mekanisme, berarti kan untuk obat-obat anti hiperlipidemia itu kan intinya ada 5 golongan obat ya. Meskipun sebenarnya yang kita bahas ada 6. Yang utama tuh tadi ya ada 5. Satu adalah golongan HMG koaritase inhibitor. Yang kedua adalah golongan fibrat, 2 golongan fibrat. Yang ketiga adalah golongan asam nikotinat. Yang keempat adalah golongan resin penukar ion. Yang kelima adalah golongan penghambat absorpsi kolesterol. Yang keenam itu golongan lain. Golongan lain itu sebenarnya tambahan dan itu mungkin nggak terlalu urgent ya. Jadi golongan keenam itu dia bukan menurunkan kolesterol, tapi lebih ke kalau vitamin E itu menghambat proses oksidasi sama menghambat aktivitas enzim lipoprotein lipase untuk yang orlistat sama yang omega 3 untuk menurunkan kadar TG. Nah, di antara 5 golongan utama yang sudah kita pelajari dari video, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, mungkin saya geser ke sesi tanya jawab. Adakah? Saya Ibu mau bertanya, Bu. Hana boleh? Mau tanya apa? Kan efek sampingnya kombinasi statin sama fibrat itu kan bisa menyebabkan miopati ya, Bu? Betul. Itu solusinya gimana ya, Bu, kalau ada kasus kayak gini? Itu sebenarnya kamu akan belajar banyak itu di farmakoterapi. Nggak terlalu cocok kalau kemudian kita bahas detail di sini karena belum saatnya kalian belajar itu. Tapi kalau memang itu kita coba cari gambaran garis besarnya ya, bahwa ketika obat yang namanya statin ya, kalau digabungkan bersamaan dengan fibrat, dia kan betul akan menyebabkan miopati atau nyeri otot. Solusinya adalah ada beberapa hal ya, Hana. Yang pertama, kita coba statinnya itu dosisnya yang terendah dulu. Gitu ya. Jadi coba statin dengan dosis terendah dulu. Kalau kemudian dengan statin dosis terendah, ternyata LDL kok nggak turun-turun. Pokoknya pakai obat statin ya. Pakai obat statin itu kan biar kadar apanya yang turun?
terutama pasien akan diberikan statin untuk menurunkan kadar apa? Ada yang bisa jawab? Kadar LDL, Bu. Betul. Kalau menggunakan fibrat, terutama untuk menurunkan kadar apa? Desta nih Nur. Menggunakan fibrat itu untuk menurunkan apa? Untuk menurunkan? Tahu? Fibrat terutama akan menurunkan apa? Saya kasih pilihan. LDL, trigliserid, atau naikkan HDL, apa nurunkan VLDL. Yang mana? Trigliserid, Bu. Oke, good. Berarti TG terutama untuk fibrat untuk menurunkan TG, statin untuk menurunkan apa tuh? LDL. Nah, pasien itu bisa menggunakan 2 obat ini sekaligus ya. Bisa jadi satu orang itu ya dia tinggi LDL-nya, ya dia juga tinggi TG-nya. LDL tinggi, TG tinggi, berarti dia pakai kombinasi. Terus kalau ternyata miopatinya menjadi berat, coba turunkan ke dosis statin yang paling rendah dulu sambil dimonitor tercapai nggak kalau dosis obat turunkan berarti kan kalian harus kepikiran apa? Target terapinya tercapai nggak? LDL-nya turun nggak? Kalau ternyata LDL-nya nggak turun, biasanya di Traxotcom itu ada alternatif terapi. Bisa jadi, misalnya ya, kalau tadi yang Hana tanyakan adalah simvastatin dengan gemfibrozil misalnya. Beberapa obat golongan statin lain itu nggak berinteraksi dengan obat golongan fibrat. Jadi ya Hana, pilihan pertama adalah turunkan dulu dosisnya dari statinnya atau fibratnya, lalu dimonitoring kadar LDL-nya turun apa enggak dengan menurunkan dosis, karena dikhawatirkan kalau kita nurunin dosis obat bisa jadi nggak sembuh dong ya, kan kepikirannya gitu. Kalau nggak nurunin dosis, kita bisa bantu dengan mengganti obat statinnya dengan misalnya tadi simvastatin diganti dengan biasanya di Traxotcom ketahuan kok kalau misalnya interaksi ini hanya berlaku untuk simvastatin, berarti kita bisa pakai obat apa? Temennya simvastatin yang bukan simvastatin siapa sih? Silvira? Ibu. Obat golongan statin selain simvastatin ada apa? Tahu? Mana Silvira? Mana nih? Iya, Bu. Golongan statin selain simvastatin itu apa lagi? Statin loh. Saya baru ngomongin statin, berarti kan kalau kamu ditanya golongan statin selain simvastatin, berarti harusnya nama belakang obatnya statin dong. Apa? Yuk. Dek, kamu kok mana kok hilang? Kamu off cam ya? Iya, Bu, bentar. Atorvastatin bukan, Bu. Kenapa? Atorvastatin bukan, Bu. Bukan, nyebutnya bukan begitu. Yang bener apa? Kayaknya kalau di slide tuh nulisnya bener kok. Apa? Atorvastatin. Nggak pakai N. Oh, Ator. Bukan. Atorvastatin. Selain atorvastatin, apalagi ada Rini Mulyati. Selain atorvastatin ada obat yang namanya golongan statin juga? Rosuvastatin, Bu. Oke, good. Ada rosuvastatin. Nanti ada pravastatin, lovastatin, itu ada banyak. Tapi yang biasanya kita pegang itu ada 3. Simvastatin, atorvas, sama rosuvas. Gitu ya. Itu bisa. Jadi pilihannya 2 itu ya Hana. Atau kemudian kalau bukan statinnya yang diganti, bisa jadi fibratnya yang diganti. Karena misalnya di Traxotcom ketahuan bahwa ternyata interaksinya juga hanya berlaku untuk gemfibrozil. Berarti kalau kita ganti menjadi fenofibrat misalnya itu nggak menjadi masalah. Gitu ya Hana? Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Sebelum saya... Ibu, saya mau bertanya. Oke, Mayang. Tanya apa, Mayang? Di sini kan ada beberapa penyebab hiperlipid ya, Bu. Terus salah satunya itu ada diet. Kan biasanya diet itu buat ngurangin lemak ya, Bu. Buat ngurangin lipid. Tapi kenapa bisa dia jadi salah satu penyebabnya hiperlipid?
Oh, diet itu macam-macam deh. Ada diet kan jenisnya macam-macam betul. Ada kalau sekarang tuh apa sih yang bahasa-bahasa sekarang tuh ada diet keto dan sebagainya. Diet itu bukan berarti terus kita memikirkan bahwa diet itu kan berarti mengurangi makan ya. Biasanya kalau kita mengurangi makan, kolesterol akan turun. Gitu ya, Mayang ya. Iya, Eh, Bu. diet itu kita pahami sebagai pola makan. Jadi diet yang tinggi kolesterol lah yang akan menyebabkan hiperkolesterolemia. Jadi yang perlu kita pahami bersama adalah diet itu mengatur makan atau mengatur pola makan dalam arti kalau di sini diet yang menyebabkan hiperkolesterolemia adalah diet yang tinggi kolesterol dan tinggi lemak jenuh ya yang menyebabkan hiperlipidemia. Gitu ya Mayang ya. Berarti bukan Baik. kalau diet yang mengatur makanan yang tinggi serat, banyak buah, banyak sayur itu bagus. Jadi yang seperti itu nggak menyebabkan hiperkolesterol, yang menyebabkan adalah diet yang tinggi kolesterol. Gitu ya. Baik, makasih Bu. Oke, Maya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Benar, sudah paham dari yang 5, terutama 5 golongan yang sudah dipelajarin, sudah paham? Ibu, saya mau nanya, Bu. Sebentar, aku nggak kelihatan di saya. Namanya? Tessa, Bu. Tessa, gimana Tes? Oh iya, kelihatan. Ibu, Tessa? kita tuh harus minum obat kalau kadar LDL-nya tuh berapa ya, Bu? Oh, batasannya ya. Sebentar. Iya, Bu. Oke. Sorry. Sambil ada yang mau nanya lagi nggak? Saya baru buka ini. Saya baru buka literatur. Ada lagi selain batasan kolesterol ya? Kalau kalian pernah ngecek kolesterol nggak sih? Pernahkah? Nggak pernah? Belum pernah? Benar. Wah, coba ya. Umur kalian berapa sih sekarang? Sudah nginjek 20 belum? Sudah, Bu. Sudah. Paling nggak itu 20 itu udah mulai agak rutin medical check up ya, karena timbulnya penyakit kardiovaskuler tuh kalau zaman sekarang itu dia sudah geser dulu kalau yang kalian tahu ya, kebanyakan yang mengalami penyakit hiperkolesterol, terus apalagi tuh hipertensi, asam urat tinggi, itu kan biasanya itu mah kalau udah umurnya 40 tahun ke atas, bener nggak? Sekarang itu udah geser deh, umur 20-an itu sudah banyak yang diabetes, hiperkolesterol. Karena apa? Ya karena pola hidupnya nggak bagus. Tadi ya seperti yang bilang ya, kaitannya dengan dietnya yang bermasalah. Sebentar, saya coba lihatkan ya. Udah kelihatan ya? Kita buka chapter kaitannya dengan ini, dislipidemia. Ini saya ambilin dari Dipiro ya. Sudah saya kasih Dipiro ya, Nisa ya. Dari yang link Google Drive itu kayaknya udah ya, Nis? Udah, Ibu. Udah, kayaknya ada deh. Udah, Nis. Kayaknya udah saya share deh waktu itu. Untuk Farkol kelas saya udah saya kasih semua. Cuma nanti dicek lagi ya. Udah di-share ke teman-teman apa belum? Sudah kok, Ibu. Sudah. Udah ya? Iya. Tadi yang ditanyain Tessa itu, Tessa ya, bener ya? Iya, Bu, bener. Kok salah saya? Kemarin saya buka di mana? Kenapa lupa ya? Sebentar ya, sorry, ini kelewat. Nah, kemarin tuh saya lihat loh. Kemarin saya juga jelasin itu di kelas lain. Nah ini nih. Ini kebetulan versinya belum yang sempurna ya, jadi tabelnya masih belum terlalu bagus. Ini ya, Tessa dan teman-teman yang lainnya, untuk nilai lab yang perlu kalian pegang itu, kalau kolesterol ya, itu ada 4 deh. Oh, ini nggak bisa ditulis ya. Nggak usah deh. Nah, nilai lab yang bisa kalian pegang itu ada
kolesterol total, terus apa lagi? Ada inget nggak kalau pernah nganterin mamanya apa yang ke lab? Ada? Tadi apa yang kita omongin tuh? LDL. Terus ada apa lagi? Temennya LDL yang kemudian kolesterol baik namanya itu apa? HDL. Ada lagi tadi apa yang diturunin sama fibrat? CG. Betul. Jadi kalau aduh, saya nih. Sebentar. Sorry ya, anak saya lagi agak tengil. Nah, kalau data lab itu kan ada 4 yang kita pegang ya. Tadi yang ditanyain Tessa, nilainya berapa sih yang kita harus mulai pakai obat? Nah, coba kita cek. Kolesterol itu ya, yang kita inginkan itu kurang dari 200. Bisa dipahami ya. Jadi, kurang dari 200 kalian aman. Coba nanti kalian sekali-kali cek di lab ya. Kalau ternyata kurang dari 200 aman. Kalau ternyata nilai kalian di antara 200 sampai 240, itu harus apa? 239. Kalian harus hati-hati karena udah termasuk yang nilai tinggi. Itu batasan jeleknya di situ. Nah, di atas 240 baru kita bilang tinggi. Nah, biasanya gini, Bu, kalau angka saya 210 gimana? Biasanya yang tata laksana awal itu seseorang dengan nilai 200 sampai 239, berarti di sini ya, untuk kolesterol total, maka dia akan diminta untuk mengatur pola makannya. Mengatur pola makan, rendah kolesterol, sama diminta untuk olahraga. Kalau ternyata setelah 1 bulan dicoba dengan pola hidup sehat dan olahraga, ternyata dia turun ke kurang 200 ya, nah itu berarti pasien tersebut perlu pakai obat nggak? Si orang itu. Nggak perlu ya, karena dia sudah terkontrol dengan menjaga pola hidup. Tapi kalau ternyata dia di angka 200 sampai 239 dengan pola hidup sehat, tapi ternyata tetap tinggi, atau kemudian ternyata malah dia lebih dari 240 dan dengan bantuan pengaturan pola makan dan juga olahraga itu nggak turun, maka itu masuk dalam indikasi perlu obat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Tessa? Iya bisa, Bu. Bisa. Itu akan berlaku sama dengan nilai yang lain. Kalian nanti ya, kalau di farmakoterapi, kalian data lab itu harus mulai hafal ya. Kayak misalnya kolesterol total yang bagus adalah kurang dari 200 mg per dl. Kalau LDL berapa bagusnya? Kurang dari 100. Kita bilang borderline high itu di atas 130. Berarti sebenarnya di bawah 130 itu masih aman. Jadi kita bilang baru nilainya borderline high itu di angka 130 sampai 159. Baru dibilang tinggi itu sebetulnya di angka 160. Ini dari literatur baru ya. Kalau HDL berapa harusnya? HDL tuh kalau bisa di atas berapa? Ini kelihatan angkanya nih. Sebentar. Kalau ternyata kalian nggak kelihatan. HDL harusnya di angka berapa? HDL itu kan kolesterol baik ya, berarti harusnya akan lebih dari 40 harusnya. Ya kan? Kalau rendah itu di bawah 40. Kalau bisa jangan di bawah 40, maka kita upayakan di atas 40. Coba saya tanya, obat apa yang bisa meningkatkan kadar HDL? Widya Nurfatana mana? Widya? Obat apa yang bisa meningkatkan HDL? Apa? Oh oke, niacin ya. Kok suaranya feedback ya? Boleh di mute dulu. Oke, bener ya. Oke, boleh di mute Widya. Nah ini kalau kita lihat ya di slide ya. Saya ambilkan slide yang paling akhir deh. Ini tadi yang jawabannya Widya udah bener tuh. Kalau saya bilang obat apa yang bisa meningkatkan HDL paling bagus, maka jawabannya adalah niacin. Ini kan yang bisa meningkatkan HDL paling baik kan ada di sini. Itu adalah niacin. Tadi kalau yang saya tanyakan obat apa yang terutama menurunkan LDL, maka jawabannya ada di sini ya. Karena temannya LDL dia cuma segini-gini, paling bagus adalah statin. Kalau yang menurunkan, ini bukan TAG ya, tapi triglycerid, maka yang bisa menurunkan triglycerid paling bagus hanyalah yang golongan fibrat, gitu ya. Jadi nanti kalau belajar kayak gitu. Obat, kalau ezetimibe bisa menurunkan apa? Oh, ternyata menurunkan LDL. Sama juga dengan resin penukar ion, itu. Bisa dipahami ya?
Kemudian tadi kita nyampe mana sih? Ini ya HDL. Kalau TG itu normalnya adalah di bawah 150. Kalau kita bilang agak tinggi itu 150 sampai 199. Dan baru dibilang tinggi ketika angkanya lebih dari 200. Tapi biasanya kita bilang TG lebih dari 150 itu harus di warning untuk mulai modifikasi gaya hidup, olahraga, dan juga kalau itu nggak tercapai dengan menggunakan obat. Gitu ya, Tasya ya tadi ya? Gitu? Tessa apa Tasya tadi? Tessa, Bu. Iya, Oh, Bu. Tessa. Tessa, Bu. Lupa, sorry. Tessa. Ada yang mau ditanyain? Gak ada? Coba saya presensi dulu ya, biar saya nggak kelupaan jam segini. Moeli Datul Rizky ya? Hadir, Bu. Oke, Moeli Datul. Bayu? Hadir, Bu. Ike? Maya? Hadir, Bu. Sri Astuti? Sri Astuti nggak ada? Oh, ada. Tania? Hadir Ibu Tania. Rini? Hadir Bu. Rini ada. Alvira? Hadir Bu. Silvira? Pira hadir, Ibu. Silvira. Tessa ada. Asanunisa ada. Tasa Asyari? Hadir, Bu. Tasya ada. Fani? Hadir, Bu. Atika? Atika ada? Nggak ada ya? Atika nggak ada, Nisa? Atika nggak ada nih. Latifah? Hadir, Bu. Nggak ada. Oh, sebentar. Siapa barusan bilang hadir? Latifah, Bu. Oh iya. Latifah ada. Akmal tadi ada. Yasmin ada? Widya? Widya mana? Widya ada. Melisa? Hadir Ibu. Nadia? Hadir, Ibu. Renada? Hadir, Ibu. Renada mana? Oh iya. Devi Akna? Hadir, Ibu. Hanna? Ada ya? Hadir. Denny ada. Den? Denny? Ya, hadir, Bu. Oke. Terus ada Sela. Sela mana? Hadir, Bu. Ulia? Hadir, Ibu. Destania? Hadir Ibu. Destania ada. Aulia? Kuliah hadir, Ibu. Bukan, Aulia. Oh. Hadir, Bu. Aulia ada. Mirip-mirip namanya. Elis. Hadir, Bu. Naya?